Gusi berdarah karena gigi palsu kotor bisa membuat bakteri masuk dan merusak katup jantung Anda secara permanen. Saya akan bongkar rahasia membersihkan mulut yang benar agar kuman mematikan tidak menyerang jantung di usia senja. Simak video ini sampai habis karena informasi ini sangat krusial untuk mencegah infeksi jantung yang berakibat fatal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya Dr. Hadi. Selama lebih dari 20 tahun praktek, saya sering melihat pasien lansia mengabaikan luka kecil di gusi. Padahal, luka itulah yang menjadi jalan pintas bagi bakteri menuju jantung. Masalah ini sangat serius namun seringkali terlambat dideteksi, karena gejalanya tidak muncul di mulut, melainkan langsung menyerang daya tahan jantung Anda. Sebelum saya jelaskan cara mencegahnya, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu saat ini menggunakan gigi palsu atau sering mengalami gusi berdarah? Silahkan tulis di kolom komentar, ketik gigi atau gusi. Jawaban Bapak Ibu membantu saya memberikan edukasi yang lebih tepat sasaran. Sambil mengetik, jangan lupa klik tombol subscribe dan like agar Bapak Ibu selalu mendapatkan informasi kesehatan yang menyeluruh dan terpercaya di masa tua ini. Mari kita bahas bahaya medisnya. Banyak dari Bapak Ibu yang merasa sudah sangat rajin membersihkan gigi palsu setiap hari agar tetap putih dan terlihat bersih. Bapak Ibu mungkin menyikapnya dengan sangat kuat menggunakan pasta gigi biasa, lalu merendamnya dengan air sabun dan merasa bahwa itu sudah cukup untuk menjaga kesehatan mulut. Namun, tahukah Anda bahwa kebiasaan menyikat gigi palsu dengan pasta gigi biasa justru bisa menjadi bumerang bagi kesehatan jantung Anda? Pasta gigi mengandung bahan abrasif yang bisa menciptakan goresan mikroskopis atau lubang-lubang kecil yang sangat halus pada permukaan gigi palsu Bapak Ibu. Di dalam lubang yang tidak kasat mata itulah, bakteri jahat akan bersembunyi, berkembang biak dan tidak akan hilang hanya dengan sikat biasa. Begitu gigi palsu tersebut Bapak Ibu pasang kembali dan mengenai gusi yang sedang sensitif atau terluka, bakteri-bakteri tersembunyi ini akan langsung menyerbu masuk ke pembuluh darah Anda. Inilah alasan mengapa meskipun gigi palsu terlihat putih mengkilap, risiko infeksi jantung tetap mengintai jika cara pembersihannya salah. Saya teringat salah satu pasien saya, sebut saja Ibu Siti, usia 68 tahun. Beliau datang menemui saya bukan karena keluhan sakit gigi, melainkan karena sering mengalami demam ringan yang hilang timbul dan jantung yang sering berdebar tidak beraturan. Awalnya beliau hanya mengira itu adalah kelelahan biasa karena faktor usia. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan USG jantung yang mendalam, dokter spesialis jantung mendiagnosis beliau terkena endokarditis, yaitu infeksi serius pada lapisan dalam katup jantungnya. Setelah saya periksa kondisi rongga mulutnya secara detail, ternyata Ibu Siti memiliki luka kecil yang sudah cukup lama di gusinya akibat penggunaan gigi palsu yang sudah longgar dan tidak pernah dibersihkan dengan metode yang benar. Luka kecil yang sering berdarah itulah yang menjadi pintu masuk terbuka bagi bakteri mulut untuk masuk ke aliran darah Anda dan akhirnya menetap serta merusak katup jantung Anda. Ibu Siti sangat terkejut karena beliau tidak menyangka bahwa kebiasaan mengabaikan sariawan kecil di bawah gigi palsunya bisa berujung pada risiko operasi jantung. Cerita ini adalah pengingat keras bagi kita semua bahwa mulut adalah gerbang kesehatan bagi jantung kita. Bapak Ibu, agar lebih mudah dipahami, bayangkanlah tubuh kita ini seperti sebuah benteng yang sangat kokoh dan terlindungi. Gusi kita adalah tembok luar yang bertugas menjaga agar musuh, yaitu bakteri dan kuman, tidak bisa menyusup ke dalam wilayah inti benteng tersebut. Selama gusi kita sehat, utuh dan tidak terluka, jantung kita yang berada jauh di dalam sana akan tetap aman dari segala macam gangguan dari luar. Namun, ketika gusi Bapak Ibu terluka atau berdarah karena gesekan gigi palsu yang tidak pas, itu ibarat ada celah kecil atau lubang pada tembok benteng tersebut yang tidak terjaga. Bakteri yang tadinya hanya diam di permukaan, kini memiliki jalan pintas untuk menyusup masuk dan langsung menumpang di aliran darah kita. Aliran darah ini bekerja seperti sungai yang mengalir deras, membawa bakteri tersebut berkeliling hingga akhirnya mereka menemukan tempat untuk mendarat, yaitu di katup jantung Anda. Begitu mereka menempel di sana, bakteri ini mulai membangun sarang dan merusak mesin utama tubuh kita secara perlahan. Jadi, luka kecil di gusi bukan sekedar urusan mulut, melainkan ancaman keamanan bagi jantung Bapak Ibu. Lalu bagaimana cara yang benar untuk merawat gigi palsu agar Bapak Ibu tetap nyaman dan jantung tetap aman? Pertama, berhentilah menyikat gigi palsu Anda menggunakan pasta gigi biasa. Bahan abrasif dalam pasta gigi bisa menciptakan goresan halus yang justru menjadi sarang kuman mematikan.
Sebaiknya gunakanlah sikat berbulu sangat lembut dan sabun cair pembersih yang lembut atau tablet khusus perendam gigi palsu yang tersedia di apotek. Bersihkan seluruh permukaan secara perlahan tanpa perlu ditekan terlalu kuat. Kedua, sangat penting untuk melepas gigi palsu Bapak Ibu saat tidur di malam hari. Rendamlah di dalam wadah berisi air bersih. Proses perendaman ini berfungsi ganda, membunuh bakteri yang bersembunyi di pori-pori gigi palsu, dan memberikan waktu bagi gusi Anda untuk beristirahat serta memulihkan diri. Dengan membiarkan gusi Bapak Ibu bernafas tanpa tekanan, risiko peradangan dan luka yang memicu masuknya bakteri ke aliran darah jantung akan mengecil secara drastis. Bapak Ibu, manfaat dari menjaga kebersihan mulut dan gusi ini jauh melampaui sekedar menghindari bau mulut atau rasa tidak nyaman saat makan. Ketika Bapak Ibu disiplin merawat gusi agar tidak berdarah, Anda sebenarnya sedang memberikan perlindungan jangka panjang bagi katup jantung Anda agar tidak mengalami penebalan atau infeksi. Jantung yang sehat berarti aliran darah ke seluruh tubuh tetap lancar, sehingga Bapak Ibu tidak akan mudah merasa lelah, pusing, atau sesak nafas saat beraktivitas ringan bersama keluarga di rumah. Selain itu, mulut yang sehat memungkinkan Bapak Ibu untuk menikmati berbagai jenis makanan bergizi dengan lebih enak dan nyaman. Nutrisi yang terserap sempurna akan meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan, menjaga kekuatan tulang, dan memastikan stamina tetap stabil di masa tua. Dengan memiliki jantung yang kuat dan asupan gizi yang baik, Bapak Ibu akan memiliki kualitas hidup yang jauh lebih tinggi. Anda akan merasa lebih ceria, lebih percaya diri saat berbicara, dan tentunya bisa menjalani masa senja dengan penuh kesehatan tanpa harus terus-menerus bergantung pada obat-obatan atau sering mengunjungi rumah sakit. Bapak Ibu, seringkali saya mendengar anggapan bahwa gusi berdarah adalah hal yang wajar karena faktor usia atau karena gusi yang sudah mulai menyusut di masa tua. Banyak yang mengira jika sedikit darah keluar saat menyikat gigi atau saat memakai gigi palsu, itu hanyalah tanda bahwa tubuh kita sudah menua dan tidak perlu dikhawatirkan. Saya harus katakan dengan jujur kepada Bapak Ibu, keyakinan ini adalah kekeliruan yang sangat berbahaya. Gusi yang sehat, berapapun usia Anda, tidak seharusnya mengeluarkan darah hanya karena tekanan ringan dari sikat atau pemakaian gigi palsu. Darah yang keluar sebenarnya adalah alarm atau sinyal dari tubuh bahwa sedang terjadi peradangan atau infeksi di area tersebut. Mengabaikan darah di gusi sama saja dengan membiarkan gerbang perlindungan tubuh Anda terbuka lebar bagi bakteri untuk masuk. Jangan pernah tertipu oleh rasa tidak sakit. Banyak infeksi jantung justru bermula dari luka di mulut yang tidak terasa perih, namun terus-menerus mengalirkan bakteri ke aliran darah setiap kali Bapak Ibu mengunyah makanan. Mengubah cara pandang ini adalah langkah pertama yang paling penting agar jantung Anda tetap aman dari serangan bakteri yang tidak terduga. Bapak Ibu, ada beberapa tanda darurat yang harus Anda waspadai jika gusi sering berdarah disertai rasa lemas yang tidak biasa. Jika Bapak Ibu merasa sering mengalami demam ringan yang hilang timbul, nyeri pada sendi tanpa sebab jelas, atau melihat bintik merah kecil di bawah kuku, segeralah konsultasi ke dokter spesialis jantung. Tanda-tanda ini bisa jadi merupakan sinyal bahwa bakteri dari mulut sudah mulai mengganggu fungsi katup jantung Anda. Selain itu, jika gigi palsu Bapak Ibu terasa longgar atau sering bergeser, jangan dipaksakan untuk terus dipakai, karena gesekannya akan terus melukai gusi Anda. Segeralah hubungi dokter gigi untuk menyesuaikan kembali posisi gigi palsu tersebut, agar tidak tercipta luka baru yang menjadi pintu masuk kuman. Jangan pernah mencoba memperbaiki gigi palsu sendiri dengan lem yang tidak aman atau benda tajam lainnya, karena justru akan memperparah iritasi gusi. Ingatlah, mencegah satu luka kecil di gusi jauh lebih mudah dan jauh lebih murah daripada mengobati kerusakan pada katup jantung yang sudah terlanjur terinfeksi bakteri. Kewaspadaan Bapak Ibu terhadap hal-hal kecil inilah yang akan menyelamatkan jantung Anda dalam jangka panjang. Bapak Ibu, kesehatan jantung ternyata sangat bergantung pada kepedulian Anda dalam menjaga kebersihan gusi dan gigi palsu setiap hari. Jangan biarkan luka kecil yang terabaikan menjadi pintu masuk bagi masalah besar yang mengancam keselamatan nyawa Anda di masa tua. Saya sangat berharap Bapak Ibu mulai hari ini lebih disiplin dalam merawat kesehatan mulut agar jantung tetap kuat dan Anda tetap bisa menikmati momen berharga bersama anak cucu dengan penuh kebahagiaan. Sebagai tanda bahwa Bapak Ibu siap menjaga kesehatan jantung,
Silakan tulis di kolom komentar dengan kalimat jantung sehat. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke grup keluarga atau teman-teman Bapak Ibu agar banyak lansia lain yang terselamatkan dari bahaya bakteri mulut. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Mari kita menua dengan sehat, tenang, dan tetap berstamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.